Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Suciono, CGP Angkatan 10 dari SMP Negeri 2 Purwoasri, Kabupaten Kediri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang koneksi antar materi modul 1.2. Setelah saya mempelajari modul 1.1 hingga modul 2, nilai guru penggerak merupakan keyakinan yang harus dimiliki oleh guru dalam menjalankan perannya untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Selain itu, saya juga dapat mengetahui bahwa nilai-nilai guru penggerak meliputi berpihak pada murid, mandiri, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Nilai-nilai tersebut akan membantu guru dalam menjalankan perannya, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, penggerak komunitas praktis, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Koneksi antar materi dari modul 1.1 hingga modul 1.2 disusun berdasarkan refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana. Peristiwa, momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 yaitu momen di mana saya diajak kembali lagi menilik perjalanan sejarah pendidikan mulai zaman kolonial hingga munculnya ide-ide dari pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Saya sadar dan mulai mencoba memahami tujuan sekaligus cita-cita dari pendidikan di Indonesia. Salah satunya yaitu materi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara dikaitkan dengan perkembangan pendidikan pada peserta didik, bahwa filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat-sangat relevan dengan kondisi masyarakat dan pendidikan kita saat ini. Selain itu, saya juga paham bahwa seorang pendidik perlu percaya bahwa setiap momen menciptakan peluang manusia untuk tergerak. Cara kerja otak tersebut berpengaruh pada peran guru penggerak dalam menjalankan perannya sebagai pendidik. Momen yang mencerahkan dalam mempelajari modul kali ini, saya bisa memahami filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara sehingga saya mampu menerapkan filosofi tersebut dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pendidik. Ki Hajar Dewantara juga dan filosofinya menerapkan dasar-dasar pendidikan sehingga dalam proses pendidikan menuntun peserta didik agar menjadi manusia yang seutuhnya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jika dikaitkan antara filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan nilai dan peran guru penggerak adalah nilai-nilai guru penggerak dan menjalankan perannya dengan baik, maka dasar-dasar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara dapat terwujud, sehingga pendidikan akan dilaksanakan dengan menghamba pada murid sesuai dengan kodratnya, baik itu dari latar belakang keluarga, minat dan bakat, maupun kondisi sosial yang melingkupinya.
Guru juga mengoptimalkan nilai-nilai guru penggerak untuk menjalankan perannya dalam rangka memaksimalkan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Sehingga pendidikan dilaksanakan dengan proses menuntun berdasarkan semboyan pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Semboyan pendidikan kita yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya manungkarsa, tutwuri handayani. Sehingga tujuan pendidikan untuk menjadi anak manusia seutuhnya dapat terwujud. Perasaan saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan mendapatkan sebuah harta karun, di mana di dalam modul itu ada sejarah tentang pendidikan dan ada nilai dan peran kan guru penggerak. Perasaan saya saat momen di mana saya secara mandiri mampu mempelajari modul 1.2 dan mencoba memahami berbagai bacaan dan video dari sudut pandang pengetahuan saya tentang nilai dan peran guru penggerak. Saya merasa seperti bagaikan mendapat sebongkah harta karun yang cahayanya dapat menembus ruang yang lama ditinggalkan penghuninya tanpa penerangan dan penuh debu. Pemahaman saya juga semakin meningkat di saat sesi ruang kolaborasi untuk berdiskusi bersama anggota kelompok dilanjutkan dengan presentasi. Ketika mengikuti sesi eksplorasi pemahaman bersama instruktur, semakin menambah pengetahuan dan keyakinan saya tentang nilai dan peran yang harus guru penggerak dalam memajukan dunia pendidikan kita. Oleh karena itu, saya harus terus belajar dan belajar untuk mengoptimalkan terwujudnya nilai-nilai guru penggerak dalam menjalankan tugas dan peran saya sebagai pendidik. Berbagai perasaan yang muncul secara bersamaan seperti rasa agak menyesal tidak mempelajari materi ini sejak dulu. Karena materi yang dipelajari sangat relevan dan menjadi modal penting dalam menjalankan tugas saya sebagai pendidik. Begitu pula perasaan optimis dan bahagia juga menyelimuti saya karena mampu menelaah materi dengan baik dan bisa berkolaborasi untuk menambah motivasi saya. Hal tersebut dapat dilihat dari ruang kolaborasi yang telah sesuai yang diharapkan. Selanjutnya, nilai pembelajaran. Sebelum momen ini, sebelum saya mempelajari tentang modul-modul ini, tentang dari guru penggerak tersebut, terjadi saya berpikir bahwasannya murid itu seperti kertas kosong yang bisa saja saya isi seperti apapun. Pembelajaran tidak 100% berpusat pada guru. Seperti itu sebelum saya mempelajari. Tapi setelah saya mempelajari, ternyata hal itu salah. Karena murid sebenarnya bukan seperti kertas kosong. Karena dia sudah ada, tapi samar-samar. Dengan itu saya mencoba menebalkan yang ada di kertas itu. Oleh karena itu, sistem pembelajaran menjadi berpusat pada murid. Semua berpusat pada murid dan oleh karena itu pembelajaran ketika berpusat pada murid, maka semua yang diinginkan murid insya Allah bisa tercapai. Sekarang saya berpikir bahwa fokus dari pendidikan adalah murid dan murid. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan kodrat anak. Karena sesungguhnya murid bukan ibarat itu tadi seperti kertas kosong.
yang bisa diisi sesuai kehendak pendidik. Tidak. Tapi bahasanya murid sudah ada, cuman samar-samar. Kita sebagai pendidik eh, mencoba untuk mempertebal kesamaran-kesamaran itu. Jadi pendidikan setelah saya mempelajari ini tentang modul 1.1 sampai hingga 1.2, saya beranggapan bahwasannya pembelajaran harus berpihak pada murid dan pembelajaran fokus pada murid, murid, dan murid. Penerapan ke depan yaitu rencana. Pemandiri yang sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak adalah saya melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran. Karena dengan refleksi, insya Allah pembelajaran akan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Saya juga memanfaatkan kombel sekolah dan luar sekolah untuk meningkatkan keprofesionalitas saya sebagai guru dan meningkatkan skill saya sebagai pendidik. Berkolaborasi dengan berbagai pihak, diantaranya berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru lain, orang tua, komite, dan lain sebagainya. Semua itu bertujuan agar tujuan dari pembelajaran bisa tercapai. Selain itu, saya juga secara mandiri mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan juga skill saya, profesionalitas saya sebagai guru. Jadi saya melakukan mengikuti workshop, mengikuti seminar dan lain sebagainya secara mandiri tanpa ada paksaan. Terus membangun komunitas dan kesepakatan dengan peserta didik. Itu perlu dilakukan karena saya berprinsip bahasanya sekarang pendidikan itu berpihak pada murid. Jadi kita harus membangun komunikasi yang baik dengan murid dan membuat kesepakatan dengan peserta didik supaya terjalin komunikasi dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Terus selain itu saya di awal-awal semester melakukan asesmen diagnostik untuk mengetahui kondisi awal siswa dan untuk menentukan media dan modul strategi pembelajaran yang akan saya lakukan. Setelah itu melakukan inovasi dalam pemanfaatan media atau pemilihan model pembelajaran. Dan terakhir merancang dan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan berpihak pada murid sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Demikianlah simpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.2. Sampai jumpa kembali pada modul selanjutnya. Terima kasih.